Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang tak luput dari konflik bersenjata. Tahun 1980-an menjadi puncak panasnya konflik antara orang kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit hitam yang sudah lama menjadi masyarakat kelas 2 mulai mengangkat senjata dan melakukan berbagai sabotase. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Di suatu hari, 3 orang anggota kelompok pembebasan bernama Calvin, Tera, dan Aldo membajak sebuah bank. Calvin, si pemimpin, mengatakan kalau ini bukanlah perampokan bank. This is not a bank robbery. Kemudian, cerita kembali sehari sebelum pembajakan. Calvin, Tera, dan Aldo berhasil menyabotase Royal Power Plant. Sabotase itu membuat matinya listrik di sejumlah daerah di Afrika Selatan. Calvin dibesarkan di lingkungan apartheid, di mana orang kulit hitam menjadi masyarakat kelas 2 di Afrika Selatan. Kelompok pembebasan ini memiliki misi, yaitu menyabotase fasilitas milik pemerintah Afrika Selatan. Kali ini giliran perusahaan minyak Sihorn di Pretoria yang menjadi sasaran. Mereka menunggu truk pengangkut minyak yang akan mengantar masuk ke dalam. Calvin melihat sekitar. Dia merasa aneh dengan situasi di lapangan. Benar saja, rupanya kepolisian Afrika Selatan telah mengetahui rencana Calvin. Mereka menyewa orang kulit hitam untuk memata-matai kelompok Calvin. Calvin keluar dari mobilnya. Tepat di seberang, terdapat orang kulit hitam yang bebas merokok di jalanan. Dia pun semakin curiga ketika melihat truk pengangkut minyak. Sang supir bukanlah salah satu anggota kelompok mereka. Calvin memerintahkan pembatalan misi setelah seorang tunawisma tertangkap basah sedang memata-matai. Aksi kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Kepolisian Afrika Selatan yang dipimpin oleh Kapten Langerman terlihat sangat kewalahan. Calvin dan kawan-kawan masuk ke dalam pangkalan taksi. Namun sayangnya sang supir yaitu Masego harus tewas karena tertembak. Tera yang adalah kekasih dari Masego menangis sambil menggendong jenazahnya. Mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena polisi sudah semakin dekat. Langerman menemukan inhaler milik Calvin yang terjatuh saat pelarian. Mereka bertiga melanjutkan pelarian lewat saluran bawah tanah. Namun sayangnya polisi dapat dengan mudah menemukan jejak mereka. Kejar-kejaran pun kembali terjadi di jalanan. Polisi tidak segan-segan melepaskan tembakan. Tembakan itu langsung dibalas oleh Tera. Mobil polisi muncul dari segala sudut jalan. Itu membuat mereka terkepung di dalam bank. Calvin mulai naik ke atas meja dan melepaskan tembakan. Dia menyandera para nasabah agar bisa keluar dengan selamat. Calvin masuk ke dalam sembari mencari pintu belakang. Dia menemukan Christine sedang merokok di kantornya. Christine merupakan supervisor yang bertugas di bank itu. Sayangnya, bank itu hanya memiliki satu pintu, yaitu pintu depan. Seorang ibu tua bernama Jane menolak menjauh dari tempat kejadian. Dia mengaku mengenal supervisor bank, yaitu Christine. Sudah sekitar 3 jam, Calvin dan kawan-kawan bingung bagaimana caranya agar mereka dapat keluar hidup-hidup. Sementara di depan, polisi sudah mengepung bank. Aldo Erasmus, Mabali. Mereka bertanya-tanya siapa yang membocorkan rencana sabotase perusahaan minyak Sihorn tadi. Tera, Aldo, dan Calvin mulai saling menuduh satu sama lain. Sebuah telepon tiba-tiba saja berdering. Kapten Langerman mencoba bernegosiasi dengan Calvin mengenai pembebasan Sandra. Calvin meminta sebuah helikopter dengan pilot yang tidak bersenjata. Dia ingin semuanya keluar dari bank ini dengan selamat. Calvin mengatakan terdapat satu nasabah yang berkeluarga negaraan Amerika. We have an American citizen in here. No. Langerman dengan segera menyanggupi permintaan Calvin. Singkat cerita,
helikopter yang dijanjikan akhirnya tiba. Warga negara Amerika yang berada di bank itu rupanya adalah orang kulit hitam bernama Washington. Untuk meyakinkan polisi, Calvin menarik seorang kulit putih Afrika Selatan lalu menjadikannya tameng hidup. Pilot helikopter rupanya telah dipersenjatai. Untung saja Aldo dapat dengan cepat menyadari. Alhasil Calvin berhasil melumpuhkan aksi dari pilot tersebut. What happened? You know it. Back to the bank. Back to the bank. Situasi kian memburuk ketika Brigadir Hans datang ke lokasi. Brigadir Hans memiliki julukan sebagai buaya karena kekejamannya. Christine rupanya adalah anak dari Menteri Kehakiman Afrika Selatan. Itulah yang membuat Hans terjun langsung ikut campur dalam membebaskan Sandra. Washington yang adalah promotor tinju mengatakan kalau Nelson Mandela sangat suka dengan tinju. Perkataan Washington itu memberi Calvin inspirasi. Dia memprediksi kalau ini bisa saja menjadi misi mereka yang terakhir. Calvin tidak mau darahnya sia-sia. Dia mau membebaskan Nelson Mandela jika ingin para sandera selamat. Tepat pada tanggal 25 Januari, Calvin menemui Langerman di depan pintu. Dia meminta agar Mandela diberi gerasi oleh Presiden dan Perdana Menteri. Dalam 1 jam, dia mau Mandela bebas dan disiarkan langsung di depan umum. Jika Mandela telah bebas, Calvin dan kawan-kawan akan sukarela menyerahkan diri. In full public view. Seorang pegawai bank bernama Johan melemparkan kata-kata rasis kepada Tera. Tera yang tersinggung langsung menghajarnya. Kapten Langerman kembali menelpon Calvin. Dia meminta perpanjangan waktu karena untuk membebaskan orang seperti Mandela tidak cukup hanya 1 jam saja. Calvin mengajak Washington keluar mendorong troli berisi penuh uang. Mereka membakar uang itu di depan polisi sembari meneriakan bebaskan Nelson Mandela. Orang kulit hitam di luar bank membalas teriakan Calvin dengan penuh semangat. Sementara itu, Aldo mengantar Secaba ke toilet untuk buang air. Secaba ingin menjadi orang pertama yang dibebaskan. Jika tidak, dia akan membocorkan kepada Calvin siapa pengkhianat di antara mereka. Tiba-tiba saja Aldo menikam Secaba sebanyak 2 kali. Tikaman itu lantas membuatnya tewas seketika. Aldo pura-pura pingsan. Dia mengatakan kalau Secaba mencoba membunuh dirinya. Calvin mencoba merahasiakan ini kepada polisi agar mereka tidak menyerbu bank. Singkat cerita, Calvin meminta makanan dan minuman kepada Langerman. Sebagai gantinya, Langerman meminta 2 sandera dibebaskan terlebih dahulu. Salah satunya adalah Christine. Calvin memilih seorang pegawai bank yang hamil untuk dibebaskan pertama kali bersama Christine. Namun, Christine menolak. Sebagai supervisor di bank ini, dia harus bertanggung jawab memastikan karyawannya semua selamat. Wait, where's Christine? Setelah kurang lebih 2 hari tanpa makan dan minum, akhirnya mereka dapat mengisi tenaga kembali. Johan rupanya menyimpan sebuah pistol di lacinya. Dia segera menyandera Aldo yang terlihat lengah. Baku tembak terjadi di antara mereka, namun pistol milik Johan hanya berisi 5 peluru, sehingga dia dapat dengan mudah dilumpuhkan. You're out. Tera meminta agar Johan dibunuh saja, namun Calvin menolak karena dia tidak mau jika ada warga sipil yang menjadi korban. Christine mencoba membantu Tera yang mengalami luka di lengannya. Seorang sandera berpenampilan glamor mencoba mencari pintu keluar, namun yang ia temukan adalah jenazah dari Secaba. Calvin dapat dengan mudah menemukannya di belakang. Alhasil ibu itu terpaksa kembali ke depan. Calvin, Aldo, dan Tera kembali mempertanyakan siapa di antara mereka bertiga yang membocorkan rencana sabotase perusahaan Sihon tadi. Kali ini Tera lah yang mereka tuduh sebagai orang yang membocorkan rencana. Seorang pendeta mengajukan diri membantu Calvin dalam bernegosiasi. Kapten Langerman beralasan kalau Perdana Menteri masih memproses pembebasan Nelson Mandela. Benar saja, tak lama setelah itu, salinan surat gerasi dari Perdana Menteri akhirnya terbit. Langerman meminta masuk ke dalam untuk memastikan para sandera baik-baik saja. Setelah itu, Nelson Mandela akan segera dibebaskan. Calvin menerima tawaran itu dan mempersilahkan Langerman masuk.
Langerman mencoba mengajak Christine keluar, namun lagi-lagi dia tidak mau. Nee. Als mensen wat bekommerd is oor jou, dan Tera menyadari kalau Langerman membawa sebuah pistol di kakinya. Calvin semakin yakin kalau surat gerasi ini palsu. Tera menyadari sebelumnya Aldo pernah menyebut nama Langerman. Itu berarti Aldo sudah pernah bertemu dengan Langerman sebelumnya. Aldo tidak bisa mengelak. Kali ini dia mengaku sebagai informan dari polisi karena keluarganya diancam oleh polisi Afrika Selatan. Tera langsung menembak Aldo tepat di kepalanya. Tera, I'm sorry. Brigadir Hans memerintahkan Langerman dan Schumann untuk memulai menerobos. Dengan begitu, keselamatan para sandera sudah tidak penting lagi. Langerman berpendapat lain. Menurutnya, Calvin berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Kelompok mereka berjuang dengan meminimalisir korban warga sipil. Calvin tidak berniat membunuh warga sipil. Yang ia perjuangkan adalah kesetaraan. Brigadir Hans tetap menganggap Calvin dan orang kulit hitam lainnya sebagai sampah dan bangsa kelas 2. Kematian Aldo membuat Calvin sangat terpukul. Namun tiba-tiba Christine datang mencoba membantu Calvin. I don't have anything for you. I put this outside. Dia bercerita ibunya meninggal pada umurnya yang ke-8. Sejak saat itu, dia bertemu dengan seorang pengasuh bernama Jane. Jane selalu mengajarkan Christine mengenai cinta dan kesetaraan. Sosok Jane menjadi sosok pengganti ibu dalam hidupnya. Ayah Christine pernah membunuh seorang kulit hitam. Itulah yang membuat Christine ingin membantu Calvin. Mereka berdua keluar bank. Christine ikut bernegosiasi dengan Langerman. Walaupun Christine berkulit putih, dia tidak segan menuntut kebebasan Nelson Mandela. Seorang sniper hendak menembak Calvin dari jauh, namun sayangnya malah mengenai Christine. Christine langsung terjatuh dan tewas di tempat. Kematian Christine tentu saja menambah kesedihan dari para sandera dan juga Calvin. Jane yang adalah pengasuh Christine sejak ia masih kecil tidak dapat berhenti menangis. Miss Glamour mulai menunjukkan jati dirinya. Dia merupakan seorang kulit hitam namun berdandan seperti orang kulit putih. Calvin duduk menyendiri di dalam. Dia bercerita saat dia masih anak-anak polisi menembak ayahnya. Hal itulah yang membuat Calvin masuk dalam organisasi pembebasan. Calvin bertekad terus maju sampai berhasil membalaskan dendamnya. Sementara Miss Glamour dulunya tinggal di Mamelodi. Dia diadopsi oleh keluarga Page. Itulah yang membuat dirinya terpaksa berdandan seperti orang kulit putih agar tidak dinomorduakan. Orang kulit hitam di Afrika Selatan dianggap sebagai kriminal. Mereka dibunuh oleh polisi dan pemerintah membiarkan mereka hidup miskin. Padahal 60% populasi dari Afrika Selatan adalah orang berkulit hitam. Singkat cerita, Kapten Langerman kembali menelpon. Dalam telepon itu, Kapten Langerman mengatakan kalau brigadir mengambil alih operasi. Dia akan menggunakan SWAT untuk menerobos dan tidak peduli lagi dengan para sandera. Calvin mengumumkan kepada para sandera kalau Nelson Mandela telah dibebaskan dan mereka semua dapat pulang dengan damai. Padahal sebenarnya SWAT akan segera menerobos bank. Mereka semua meninggalkan bank sembari mengucapkan salam perpisahan. What's the price of freedom? Sesaat setelah sandera keluar, pasukan khusus mulai memasuki bank. Baku tembak tidak dapat dihindarkan. Walaupun hanya berdua dengan Tera, mereka dapat membuat pasukan khusus kewalahan. Tera dan Calvin bertarung sampai peluru terakhir. Dan film pun selesai. Trio Silverton pada akhirnya memicu gerakan pembebasan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Nelson Mandela sendiri dibebaskan pada 11 Februari tahun 1990. Dia menjadi presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Afrika Selatan. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.